Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Kaiman. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas pembelajaran tentang seni dan budaya yang berjudul Teknik Menggambar Model. Teknik menggambar model merupakan cara yang dilakukan dalam menggambar model. Terdapat berbagai macam cara atau teknik dalam menggambar model, tergantung media yang digunakan. Teknik menggambar model menurut media yang digunakan adalah antara lain: yang pertama, teknik pointillist. Pointillist adalah teknik yang menggambar bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sampai membentuk suatu objek gambar. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan jenis-jenis teknik pointillist. Yang pertama, tekniknya adalah stippling. Jenis yang pertama ini secara garis besar adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan lukisan hitam putih ala pointillisme. Penggunaan titik-titik hitam dan putih membuat gambar yang dihasilkan jadi lebih dinamis. Stippling sebenarnya jarang digunakan karena proses pembuatannya memakan waktu yang lama dan dibutuhkan ketelitian yang sangat tinggi pada saat menggambar. Pointillisme modern. Zaman sudah semakin modern dan perkembangannya juga berdampak pada cara pembuatan lukisan atau gambar pointillisme. Kalau dulu membuat titik-titik ini hanya menggunakan cara manual, sekarang gambar-gambar di majalah dan surat kabar dapat dicetak dengan menggunakan metode yang hampir mirip dengan pointillist. Selain majalah, pada layar elektronik seperti televisi juga menggunakan teknik yang sama. Pada layar televisi menampilkan titik atau pixel berwarna merah, biru, dan hijau. Titik-titik kecil yang tadinya hanya terdiri dari 3 atau 4 warna kemudian menciptakan sebuah ilusi gambar yang memiliki berbagai warna lainnya. Kondisi seperti ini disebut dengan pointillisme modern. Yang selanjutnya, teknik arsir. Arsir adalah teknik menggambar bentuk dengan cara arsir. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan spidol, pensil, arang, ballpoint, ataupun alat tulis lainnya. Komposisi dalam menggambar teknik arsir dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu simetris dan asimetris. Jika komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek bagian kanan tidak sama, namun tetap berkesan menampilkan keseimbangan. Jenis-jenis teknik arsir. Arsiran satu arah. Pada teknik ini pensil digerakkan dalam arah yang sama sehingga terlihat barisan yang sejajar dan terarah. Arsiran ini adalah arsiran yang paling mudah untuk dibuat karena arsiran satu arah ini dibuat dari goresan yang teratur. Dengan kita sering menggores, maka gambar yang dihasilkan akan semakin gelap karena semakin padat hasilnya, dan penumpukannya garis akan menambah massa garis menjadi lebih tebal dan membentuk efek ilusi volume terang bayangan. Arsiran satu arah dapat digunakan untuk menggambar berbagai macam gambar yang memiliki permukaan karakter yang halus dan datar. Arsiran searah kontur. Pada arsiran ini, goresan pada pena mengikuti bentuk kontur bidang yang akan diarsir, sehingga akan terlihat volume pada benda yang dibuat. Biasanya teknik ini digunakan untuk membentuk figur seperti
manusia, hewan, dan tumbuhan. Arsiran silang. Teknik ini hampir mirip dengan teknik arsiran satu arah. Tapi jenis arsiran goresannya terlihat tampak saling berpotongan pada bagian yang akan diarsir. Lebih gelap, goresan dapat ditumpuk dengan menggunakan arah garis yang berbeda. Umumnya perbedaan arah garis awal dan garis berikutnya 45 derajat. Pada teknik arsir satu arah ini dapat digunakan untuk menggambar benda dengan karakter permukaannya kasar dan halus, seperti contoh yang ini. Arsiran titik. Teknik ini membuat titik-titik kecil seperti halnya dengan teknik pointillis yang sudah penulis bahasa di artikel sebelumnya. Semakin rapat titik-titik yang dibuat, maka semakin gelap efek yang ditimbulkan. Arsiran coret bebas. Pada teknik arsir jenis ini, goresan pensilnya tidak beraturan dan berbentuk coret-coret bebas. Goresan ini tidak berupa garis, melainkan lebih condong ke goresan bebas. Pada arsiran coret bebas akan lebih menarik jika arah goresan dapat diubah secara acak membentuk ilisu volume yang Anda inginkan. Teknik coret bebas ini dapat diterapkan yang mempunyai karakter permukaan kasar sampai dengan yang sangat kasar. Contohnya kayu, kulit kayu, bebatuan, handuk, dan lain-lain. Ada beberapa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sebelum menggambar teknik arsir. Di antaranya adalah pensil. Peralatan yang dibutuhkan pertama untuk teknik arsir yaitu pensil, dan sebaiknya Anda mempersiapkan pensil dengan jenis dan kualitas yang berbeda. Misalnya 2B, 7B, HB, HF. Semua jenis pensil tersebut pasti akan berguna dan memberikan hasil yang berbeda pada setiap goresan. Kertas gambar. Peralatan kertas gambar digunakan sebagai media untuk menggambar. Untuk membuat arsiran selain kertas, Anda juga bisa menggunakan sketchbook yang sudah tersedia di berbagai toko buku, sehingga Anda mudah dalam mencarinya. Jika ingin hasil karya Anda bagus, gunakan sketchbook dengan permukaan yang sangat halus. Kuas dan cotton bud. Alat ini sangat bermanfaat dan penting dalam proses pembuatannya teknik arsir, karena kuas atau cotton bud digunakan untuk menghaluskan arsiran permukaan pensil agar terlihat merata. Penghapus. Nah, kalau yang satu ini wajib Anda harus memilikinya, karena alat ini sangat dibutuhkan ketika kita membuat kesalahan atau membuat degradasi warna terang atau gelap yang kurang tepat, sehingga Anda harus menghapusnya. Jadi maka sediakanlah penghapus yang tajam dan tumpul. Teknik blok atau disebut juga dengan siluet. Blok adalah teknik menggambar yang dilakukan dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna, sehingga kesan yang ditimbulkan hanyalah siluet dari objeknya saja, bukan sebuah detail objek. Teknik akuarel atau disebut dengan kata lain sapuan basah. Akuarel atau sapuan basah adalah teknik menggambar menggunakan campuran cat poster, cat air, atau tinta sebagai alat gambar. Pada teknik ini memang sengaja menggunakan media yang basah agar hasil gambarnya bisa transparan
dan catnya bisa cepat menyebar. Macam-macam teknik akuarel. Yang pertama adalah wet on wet. Merupakan suatu teknik melukis akuarel dengan cara menumpuk cat yang masih basah dengan cat warna lain atau warna yang lebih gelap sehingga warnanya menjadi tercampur atau bergradasi atau bernuansa. Wet on dry. Sedangkan wet on dry merupakan suatu teknik melukis akuarel dengan cara menumpukan cat yang telah kering dengan cat warna lain atau warna yang lebih gelap sehingga menghasilkan tepi kuas cat yang tajam. Nah, ini adalah contoh lukisan akuarel. Teknik Dussel atau disebut dengan teknik gosok adalah teknik menggambar dengan menggosok media gambar sehingga muncul efek gelap terang. Biasanya teknik ini diterapkan saat menggambar wajah manusia ataupun benda-benda lainnya.
Yang selanjutnya adalah teknik plakat. Teknik plakat adalah teknik yang digunakan untuk menulis menggunakan bahan cat air atau cat poster. Berbeda dengan akuarel, teknik ini menggunakan warna yang tebal dan pekat sehingga lukisan tampak lebih tajam. Teknik plakat membutuhkan keterampilan untuk membuat gambar ini, menggambar menggunakan kuas ini tidak seperti menggambar menggunakan pensil. Karena teknik akuarel mempunyai kesulitan tersendiri. Alat yang digunakan untuk teknik ini adalah cat air dan cat minyak. Ini adalah contoh bagaimana cara melukis menggunakan teknik plakat. Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. 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 Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Disgusted with myself and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Berikut ini adalah teknik plakat. Yang pertama, kita harus membuat sketsa terlebih dahulu. Sketsa biasanya dilakukan dengan foto atau gambar objek. Basahi kertas dengan air secukupnya. Jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering. Mewarnai, tahap pewarnaan biasanya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau atas ke bawah tergantung objeknya. Jangan menyapu kuas menyilang karena akan merusak kertas sesuai gambar dengan foto atau sketsa yang sudah dibuat. Pemberian cat perlu diperhatikan agar warna lebih keluar. Sentuhan terakhir adalah mengangin-anginkan kertas atau kanvas agar kering. Namun, jangan dijemur di sinar matahari langsung. Yang selanjutnya, teknik linear. Apa itu teknik linear? Teknik linear adalah teknik menggambar garis sejajar pada sebuah objek. Teknik ini hampir sama dengan arsir. Kadang ada juga yang menyebutnya arsir. Linear akan membuat garis-garis lurus dan melengkung dengan ketebalan yang disesuaikan. Jika ingin memberikan kesan gelap, maka garisnya akan tebal, sedangkan untuk memberi kesan terang, garisnya tipis. Teknik ini biasanya digunakan untuk pemula dalam mulai belajar menggambar. Menggambar menggunakan pensil akan lebih mudah dibandingkan dengan kuas, sehingga ini cocok untuk mulai menggambar. Objek yang digunakan juga tidak begitu rumit, misalnya objek, peralatan dapur, dan lain-lain. So please
ricochet. I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass is empty, how about I get another drink, baby, okay, I get it, you got fire burning, right there in your eyes. So when you got this whole thing, I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard. Perhatikan gambar segelas kopi dan roti di atas. Gambar tersebut menggunakan teknik linier yang digambar dengan garis lurus ke samping dan kiri ke kanan. Untuk bayangan bawahnya menggunakan teknik arsir silang, memberikan kesan gelap, cukup pertebal garisnya saja. Begitu sebaiknya jika ingin terang, berikan garis tipis. Teknik linier digunakan untuk menggambar misalnya alis, rambut, bulu mata, bulu hewan, dan masih banyak lagi. Gambar yang dihasilkan akan terlihat natural, namun untuk membuat dekoratif juga sangatlah cocok. Teknik menggambar sketsa. Teknik menggambar sketsa pada umumnya digunakan untuk menggambar sebuah gambar dasar atau rencana. Gambar sketsa merupakan bagian paling awal dari hampir semua pekerjaan seni menggambar. Sehingga dapat dikatakan bahwa gambar sketsa ini gambar dasarnya yang belum selesai dan memang sengaja seperti itu. Sebab tujuannya adalah membuat sketsa atau akan ditindaklanjuti dengan cara lain kelak. Misalnya dilukis dengan cat. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver
close. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Selain itu, gambar sketsa sendiri juga memiliki tujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam menggambar dan membuat sebuah bentuk gambar lebih proporsional. Alat yang digunakan biasanya adalah media kering seperti pensil hitam. Gambar sketsa digambar dengan penggoresan halus yang mudah dihapus atau ditutup dengan teknik lainnya. Selain itu, di dalam gambar ini tidak diharuskan muncul detail khusus karena sifatnya adalah sketsa atau rancangan gambar. Walaupun gambar sketsa ini dibilang belum selesai, namun apabila digores sedemikian rupa, sebuah gambar sketsa dapat berdiri sebagai gambar mandiri yang artinya gambar tersebut dapat dinikmati demikian adanya tanpa dipermak lagi dengan cat. Teknik menggambar siluet. Siluet atau juga banyak dikenal sebagai teknik menggambar bayangan. Teknik ini menggunakan satu warna yaitu hitam untuk menutup objek gambar sehingga terbentuklah perwujudan karakter pada objek. Ibaratnya kita menggambar bayangan-bayangan, ada suatu bentuk objek yang digambarkan, namun kemudian bentuk itu diwarnai dengan atau diblok warna sehingga detail objek hilang alias tampak bentuknya saja seperti bayang-bayang. Semua itu ada syaratnya, yakni dua warna. Warna pertama sebagai background dan warna kedua sebagai warna gambar yang akan diblok. Misalnya menggunakan warna hitam putih. Apabila warna backgroundnya hitam, maka warna putih digunakan sebagai warna objek. Ada beberapa jenis teknik menggambar blok atau siluet, yaitu yang pertama adalah siluet positif, yaitu memberikan warna atau blok pada bentuk yang diinginkan. Pada siluet negatif, kembalikan dari siluet positif, di mana pada teknik menggambar ini memberikan warna di sekitar bentuk atau daerah sekeliling objek yang diinginkan. Siluet campuran yaitu perpaduan dari gambar siluet positif dan negatif, yang mana warna hitam dan putih melebur dan saling menutup. Menggambar perspektif. Langsung saja ya, bagaimana cara menggambar perspektif. Sebelum melangkah perihal tersebut, menggambar perspektif, kita simak terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gambar perspektif. Gambar perspektif ialah salah satu jenis gambar yang mengkomunikasikan objek tertentu sebagaimana yang terlihat oleh mata melalui sudut pandang tertentu. Nah,
Sudut pandang inilah yang disebut dengan perspektif atau cara mata melihat visual dari yang paling depan hingga batas mata.